Selamat sore sahabat JDV. Akhirnya setelah 25 episode kita rekaman hanya di studio JDV saja. Kali ini jagongan jalan-jalan, dan yang hari ini saya datangi adalah Michigo Ambarukmo Plaza. Kita hari ini akan ngobrol dengan Mas Fajar Handika. Halo. Atau bisa di follow Twitternya @talkingandy. Selamat sore Mas Andi. Sore. Saya menyebutnya Mas Andi aja ya. Andi aja. Okay. Andi aja Nggak Pak, Andi beda banget. kok. Oh iya, Andi dan Andin. Nah, kalau sahabat JDV tahu Food Fest, tahu Michigo dan Kopi Tiam Oi, pasti tidak asing dengan Mas Andi ini. Apalagi cukup terdengar suaranya di Yogyakarta. Beneran kan? Oke Mas, Mas Andi ini masih bisa dikatakan sangat muda ya? Waduh, amin. Terima kasih. Masih segar, masih bersemangat, dan sudah memiliki sebuah grup di bidang kuliner. Atau ada yang di bidang lain? Di bidang Masih kuliner. di kuliner. Fokusnya di kuliner memang. Oke. Yang bernama Fajar Montana Group. atau bisa disebut FMG ya. Iya. FMG ini memiliki tiga brand sekarang ya. yaitu Food Fest, Kopi Tiam Oi, ya. dan Michigo, sama satu lagi makandiantar.com. yang baru ya, Iya. makandiantar.com. Nah, orang-orang pasti bertanya nih Mas, gimana sih dulu kok bisa tiba-tiba dari Mas Andi yang asli kuliah Jogja ya Mas ya? Iya. Dari mahasiswa tiba-tiba bisa menjadi seorang entrepreneur. Awalnya dulu Food Fest dulu ya? Iya, Food Fest dulu. Itu untuk mengawali bisnis Food Fest itu seperti apa sih Mas awalnya? Kalau dari awalnya sih sebenarnya saya kuliah waktu itu, karena waktu SMA itu bapak saya udah meninggal, jadi mau nggak mau harus membiayai kuliah sendiri. Terus kuliah di UGM, tahun kedua itu kerja dulu di warnet dulu, zaman dulu. Pernah kerja di warnet? Jadi operator warnet. Wow. Oke, terus? Nah, terus saya kuliah di ilmu komputer UGM. Ke warnet, terus bisnis pertama saya itu justru bikin online store. Pertama bikin website, biar standar lah. Ya. Terus bikin online store, jualan craft, barang-barang craft gitu. Kerajinan tangan ya. Tangan. Itu saya sama teman minta pinjam kamera teman, dia bisa motret ke Bantul, ke Kulon Progo, motretin barang-barang itu, lalu diupload ke internet, online store gitu, nanti ada orang beli, baru kemudian Kita yang datang ya, ke Bantul. McLaren. Sebenarnya maklar gitu. Asalnya Makelar. Iya. Itu sekitar semester awal kuliah. Ya, semester awal kuliah. Lalu terus saya kuliah ilmu komputer. Saya suka jalan-jalan, saya suka makan. Ternyata saya lebih suka makan daripada coding. Daripada coding lebih suka makan. Jalan-jalan. Jadi terus tahun 2003 gitu saya mulai bikin launch coffee shop di pertama kali. Coffee shop. Jadi tadinya bukan makanan ya, tapi belum ke makanan. Oke. Coffee shop ya, dulu belum banyak sih coffee shop di Jogja. Tidak seperti sekarang ya. Tidak seperti sekarang. Lalu dulu tuh 2003 itu pertama kalinya ada tempat dengan hotspot, internet hotspot di Jogja itu. Tahun 2003. 2003. Itu Mas Andi yang menemukan. Bukan menemukan. Membuatnya. Wow, tahun 2003 itu berarti 11 tahun yang lalu. Saya masih SD Mas, lulus SD. Wow, itu sudah ada tempat berhotspot. Sementara yang lain belum ada ya. Ya. Terus? Lalu 2000 ya namanya bisnis pertama kali gitu, terus tutup itu 2 tahun tutup karena itu kan kontrak 5 tahun nih. Cuman karena punya dunia cuma baru 2 tahun dibayar 2 tahun. Ternyata saya juga waktu itu juga nggak paham kontrak segala macam. Jalan tahun pertama itu rukonya dijual sama pemiliknya. Nah, dijual sama pemiliknya. Jadi pas mau perpanjang gitu, pas mau bayar untuk perpanjangan gitu, udah nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah mau dialih tangan kan. Udah dijual lagi sama. Oke. Udah tutup. Itu 2006. Terus
2006 itu juga mungkin ada baiknya juga tutup gitu karena coffee shop ya begitu. Ya. Jadi pada akhirnya banyak gitu kan. Dan saya lebih suka fokus ke makanan. Gitu. Terus sebelum Food Fest itu pernah punya angkringan. Iya, angkringan. Dulu barengannya sama ada teman saya namanya Mas Indra gitu. Vindra. Oh iya. Sekarang Twitternya @Vindra. Iya. Mas Vindra. Ya, itu 2006 sampai 2007. Terus 2007 Food Fest berdiri. Nah, Food Fest ini begitu buka lumayan, maksudnya rame. Itu konsepnya kan food court. Konsepnya adalah di mana kita bisa datang, orang makan rame-rame, orang pinginnya makan, ada bikin makan sate, bikin makan nasi goreng, bikin makan bakso, mie gitu. Semua ada pilihannya. Semuanya ada pilihannya. Ada ratusan menu di situ. Karena ada food court yang ada 11 tenan. Nah, masalah mulai muncul ketika banyak customer, waiter harus nulis manual satu-satu. Bayangkan terus itu ada sekitar 200 tempat duduk, ada di atas juga. Saya orang pesen satu nasi goreng, satunya sate, satunya sushi misalnya, atau satunya apa itu namanya nasi kebuli gitu misalnya. Nasi kebuli gitu. Dia habis nulis itu dia turun, terus naruh satu-satu ke setiap stylenya itu ya. Iya, gitu. Balik lagi ke sana, kasihan gitu. Setelah kemudian 2008 kita mulai digitalisasi. Dulu waktu itu pakai VDA. Karena belum ada iPod zaman dulu. Iya, belum ada smartphone juga belum rame ya. Belum rame. HP. Ya. Nah, jadi sebelumnya pernah sempat jadi operator warnet, sempat berbisnis kopi, dan sebelumnya Food Fest pun belum digital. Belum. Sampai akhirnya karena ribet dengan ratusan menu dan 200 tempat duduk, akhirnya dibuat digitalisasi. Nah, respon orang-orang ketika melihat digitalisasi itu di tahun segitu, itu apa Mas? Bingung, kadang bingung. Jadi misalnya gini, yang paling contohnya nih, misalnya rame-rame nih, ada 12 orang apa 15 orang, satu tempat duduk gede gitu. Nah, yang dilakukan biasanya kan waiter itu kan nanyain minumnya dulu. Ya. Dulu apa gitu. Ada teh botol, ada apa es teh segala macam gitu. Dia tanyain gitu, dia enter dulu. Terus udah dibikin di bar. Waiternya masih di sini, ordernya belum selesai, minumnya udah datang. Karena saking cepatnya informasinya sampai ya. Real time. Jadi ya cukup menyenangkan melihat respon masyarakat. Oke. Jadi semuanya diuntungkan dari sisi efisiensi, para waiternya akan senang, dan yang nunggu pun jadinya nggak nunggu lama, nggak perlu dia harus kesana kemari dan sebagainya. Plus keren juga. Iya sih, bisa gaya gitu ya. Iya. Dan saya waktu itu mahasiswa baru tahun 2009 Mas, dan melihat Food Fest itu, wah itu apa ya itu yang dipegang itu? PDA udah bisa buat mesen gitu. Sementara di tempat-tempat yang lain masih belum ramai ya penggunaan seperti itu. Wow. Dan akhirnya Food Fest, tapi yang jadi pertanyaan adalah dari awal punya warung kopi sampai punya Food Fest itu modalnya dari mana Mas? Untuk bisa menciptakan segala macam digitalisasi itu juga. Itu gini, kalau waktu dulu yang warung kopi itu tadi, itu dari sebelumnya, itu kan online store itu, walaupun akhirnya collapse karena problemnya waktu itu trust masyarakat Indonesia ke Indonesia itu nggak terlalu bagus juga. Diperparah ternyata karena sebagai maklar kita nggak bisa jaga kualitas juga. Jadi misalnya, asal ambil gitu. Iya, jadi misalnya orang pesan banyak, dia pesan satu sampel bagus gitu, dia minta 100 pieces gitu. Di sini pengrajinnya dia nggak bisa bikin yang persis kayak gitu, beda-beda gitu, kualitasnya beda-beda gitu. Nah itu kita play itu segala macam. Itu waktu itu saya tidak terlalu ribet di situ, dan saya pikir itu bukan fashion juga. Oke. Tapi lumayan lah bisa dijadikan tempat makan. Ya, terus yang Food Fest ini ya itu masih kurang gitu. Itu waktu itu sempat udah bisa beli mobil ya, mobilnya dijual. Terus
masih kurang pinjem bank, pinjem BPR waktu itu belum ada bank konvensional yang mau gitu. Terus tanah itu juga itu nggak sewa gitu, tapi saya itu ada tanah kosong nggak kepake, dulunya diseng, tutup seng, itu kayak ngelongol gitu tuh ada, itu cuma isinya orang buang sampah sembarangan, buang sampah tempat buang anak gitu kan. Itu nyari yang punya, terus ngobrol gimana tak bikin sesuatu di sini, tapi saya nggak punya duit buat sewa gitu, dia udah bagi hasil gitu. Awalnya sampai bagi hasil Ya, sampai sekarang pun masih bagi hasil, tapi benar-benar nggak bayar sewa juga ya. nggak bayar sewa. Win-win solution sekali ya sahabat JDV. Jadi modal itu bukan yang utama sih sebenarnya Untuk membangun sebuah bisnis. Nah, untuk digitalisasinya sendiri itu nggak mahal mas? Ya gini sih, karena kebetulan background saya juga komputer, jadi kira-kira saya bisa milih mana yang dipangkas, mana yang kemudian saya tidak itu semua lokal, kecuali hardware itu import. Oh iya pasti ya. Software itu lokal gitu. Okay. Jadi saya bisa, istilahnya saya bisa bikin blueprint, ini harus begini, terus ketemu sama developer yang dia sudah biasa bikin seperti itu. Dia biasa bikin software untuk restoran, tapi memang belum custom sampai secanggih itu. Cuman karena sebenarnya yang paling susah kan itu sama-sama diuntungkan juga. Oke, saya punya blueprint kayak gini, ini bisa dipakai dimanapun. Jadi dia menciptakan prototipe-nya juga ya. Saling bekerja sama juga. Itu sering saya gunakan, sering terjadi seperti itu. Contohnya Michigo itu juga sekarang ini kayak gitu. Oke. Jadi karena memang sudah ngerti sistemnya dan latar belakangnya memang TI, jadi ilmu komputer ya mas ya. Ilmu komputer, jadi memang sudah bisa merancang sistemnya seperti apa. Nah, kemudian setelah dari Food Fest, teknologi itu diimplementasikan ke Michigo dan Kopi Tiam Oi. Iya, kalau kopi UI sekarang. Kopi UI ya. Kopi UI. Gara-gara ada masalah hak cipta dengan kata kopi tiam ya. Jadi kopi UI sih itu entirely different sebenarnya ya. Jadi itu karena saya di sisi lain juga sebenarnya suka atas bangunan heritage gitu, tapi bukan buat ditinggali. Serem, saya takut kalau ini saya tidur di situ. Jadi suka gitu kan, heritage gitu. Terus melihat kopi tiam UI, sebenarnya suka sama konsepnya, tapi di beberapa tempat memang kayaknya ini harus, kalau lebih pas lagi kalau itu ditaruh di sebuah bangunan yang itu heritage banget. Itu terus nyari lokasinya gitu. Dulu yang nunjukin di mana lokasinya, jadi saya nyari lokasi nih, itu tahun 2010-an, tahun 2010 gitu. Itu momennya setelah habis Food Fest itu menang Wirausaha Mandiri 2010 gitu. Momennya habis itu lah, nyari ini harus ekspansi gitu kan. Terus nyari lokasi yang cocok untuk dibikin tempat ngopi, tapi juga itu tuh juga restoran, hasil aja. Yang nunjukin daerah situ tuh Mas Aji Wartono, Wartajes itu. Saya dibantu banyak orang sih sebenarnya. Maksudnya teman-teman saya yang berproses selama sampai sekarang ini tuh kayak Food Fest itu yang ngasih nama sama bikin logonya itu Juki Kill the DJ. Marzuki ya. Jogja Hip Hop Foundation. Jadi Kopi UI itu juga yang menunjukkan itu tempatnya itu nyari itu di sana itu ada banyak bangunan, itu Mas Haji gitu. Saya datang kita ngobrol di sana gitu. Michigo yang Kolombo itu nemunya itu pas lagi jalan sama Mbak The Bolsi. Jadi sebenarnya banyak bantuan dari teman-teman ketika memang mau dan niat gitu ya Mas. Nah itu sahabat JDV, mungkin kadang-kadang orang akan mikirnya modal dulu ya, tapi ternyata teman itu juga bisa sangat membantu dan yang penting kemauan. Nah pada akhirnya di tahun 2013 ya Mas akhirnya membuka Michigo. Di Kolombo yang pertama. Kolombo. Nah, Michigo ini sahabat JDV menjadi salah satu tempat yang sangat canggih karena sangat menggunakan teknologi dari pesan sampai dengan menunggu sampai dengan dapat pesanannya. Itu terinspirasi dari mana, Mas? Jadi tahun 2012 saya tuh diundang
waktu itu bareng Mbak Anggit itu ke ada Asia Entrepreneur Summit gitu. Oke. Di Korea. Acaranya sih cuman 3 hari kalau nggak salah, tapi saya extend sampai 2 atau 3 minggu. Gitu. Oh, jalan-jalan sekalian di sana. Untuk Seoul gitu. Nah, itu terus saya merasa ini makanannya enak banget. Korea itu makanannya enak banget ya. Teknologinya oke gitu dan apa ya, ceria gitu. Suasananya itu menyenangkan gitu ya. Ceria gitu. Terus cuman untuk itu saya inspirednya dari situ, kemudian dia harus bikin restoran Korea ini di Indonesia gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Dengan segala teknologi, dan memang teknologi itu digunakan seperti itu di sana. Iya, teknologi juga seperti itu. Tapi beberapa hal kayak order pakai tablet gitu tuh sebenarnya lebih banyak itu di Jepang sih. Oh, jadi fusion ya Mas ya, digabung. Untuk efisiensinya lebih ke Jepang gitu. Oke, iya. Nah, kalau sahabat JDV merasakan, kalau kita ke Michigo, pesannya tidak pakai buku menu, tapi langsung lihat di iPad-nya, nggak usah bilang ke mbaknya, Mbak saya mau pesan apa, tapi tinggal langsung dipilih aja. Dan minumnya apa, dan nanti tinggal bayar. Iya. Nanti dikasih video pager. Nah, video pager ini juga menarik Mas. Kok saya baru nemu gitu video pager ini sebelumnya belum pernah digunakan di Indonesia. Belum pernah, itu teknologi itu baru ada tahun 2012 kalau nggak salah. Oh, baru dibuat di Korea. Pager itu mungkin sudah banyak digunakan di negara lain mungkin. Tapi kalau yang berburu video itu tampaknya itu baru Korea yang menggunakan. Oke. Jadi ketemu di sana terus diadaptasi ke sini. Iya. Dengan bikin sendiri atau impor? Enggak, impor. Masih impor. Iya. Semoga bisa ya Indonesia ya. Karena kalau ada yang bikin di sini saya mau beli itu. Oke. Nah, tuh ngomongan buat para penghuni Jogja Digital Valley yang mau bekerja sama dengan Mas Andi untuk menciptakan softwarenya. Tapi memang sebenarnya berpotensi ya untuk penggunaan software seperti itu di Indonesia, pembuatan software seperti itu. Pada akhirnya software yang kita gunakan memang bukan dari Indonesia, tapi kemudian perkembangannya kemudian kita bekerja sama developer Indonesia untuk kemudian bikin software yang bisa mengampu kebutuhan kita gitu. Tapi memang agak sulit ketika dari awal itu software from the scratch gitu, maunya gimana gitu, bisa malah luput kabel. Penting pakai yang ada dulu, baru kemudian kita sambil dikembangkan seperti itu. Dan yang menarik juga di Michigo ini, selain video pager yang membuat kita tidak perlu menanti-nanti dan kita tidak perlu bolak-balik ke mbaknya apakah makanannya sudah selesai atau belum, nanti akan langsung muncul di sana sahabat JDV notifikasi bahwa makanan sudah siap. Sambil nonton video lucu. Videonya itu memang hanya diisi larva saja, Mas. Larva ya. Soalnya yang paling pendek gitu sih. Gitu. Semua orang suka ya dengan larva. Nah, dan yang menarik juga sahabat JDV di Michigo ini, kalau mau connect wifi kita login dulu dengan Twitter. Dan nanti akan muncul di video wall. Kebetulan video wall-nya lagi video, tapi kadang-kadang juga menampilkan tweet-tweet. Dia otomatis ngambil ngambil video klip paling baru gitu. Selama 1 bulan terakhir. Terus makanya dia selalu update gitu. Nanti selama kalau udah ini videonya selesai, nanti dia ganti social wall. Nanti selama sekian menit nanti balik lagi gitu. Social wall-nya itu memang adaptasi juga atau memang sudah pernah ada? Kayaknya saya belum pernah nemu di manapun sih. Itu kayaknya sih murni ide sendiri. Karena melihat orang Indonesia yang memang sangat antusias dengan sosial media ya. Apa dikit nge-tweet, apa dikit check-in gitu. Dan kalau kita sign in dengan wifi akan otomatis langsung keluar di social wall. Nah, ini yang di Colombo dan yang di Amplas sama Mas konsepnya dan semua ornamen-ornamennya sama. Oke, dan respon dari orang Jogja, masyarakat Jogja, anak muda seperti apa? Lumayan kaget. Lumayan seneng ya. Dan apalagi melihat siapa sih yang nggak pengen eksis gitu kan. Dan, bisa saling interaksi di Michigo ini. Sudah dari November ya Mas ya? Yang di Amplas ini?
Iya, November. Dan sampai sekarang masih sangat ramai. Oke, dan sekarang juga sudah punya yang namanya makandiantar.com. Solusi untuk sahabat JDV yang lagi kerja atau lagi di kosan dan mager mau makan. Itu inovasinya juga kepikiran dari mana, Mas? Gimana ya? Ya sebenarnya dimulai bahwa tahun 2008 itu Foodfest itu sendiri dia punya divisi delivery. Divisi delivery itu kita udah pakai deliverynya selain pakai telepon pakai Gtalk sama Yahoo Messenger. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Orang bisa chatting Yahoo Messenger. Kayak udah lama banget ya. Siapa sih pakai Gtalk sama Yahoo Messenger sekarang sudah ganti jadi Hangouts ya. Terus Yahoo Messenger itu. Yahoo Messenger itu ya masih ada sih Mas kadang-kadang beberapa orang ya, cuman ya sudah lah. Terus karena kemudian ada beberapa outlet gitu, terus ada banyak request bahwa kok menunya kok nggak bisa di delivery gitu. Ya udah kita kayak bikin portal tapi portal yang isinya itu makandiantar.com itu adalah menu-menu dari Foodfest, dari Kopi Uwi Jogja, sama dari Michigo. Yang masih satu grup ya, kakak-kakaknya semua. Total ada ratusan menu. Ada ratusan, 200 lebih mungkin, 200 sekian gitu. Nggak ngitung. Iya. Memang cuma dari 3 tempat sahabat JDV. Kopi Uwi, Michigo, dan Foodfest, tapi menu yang sudah ditawarkan hampir ratusan. Sudah ratusan. Nah itu sistemnya langsung pesan saja dan tidak ada minimum order. Nggak ada minimum. Pesan langsung diantar. Asal masih dalam range area gitu. Oh iya, memang ada ketentuan range area juga ya untuk di websitenya makandiantar.com. Nah, kalau kejauhan nanti diledek. Iya. Makanannya udah gak enak, es krimnya udah leleh, yang tadinya anget udah dingin, dan yang tadinya dingin udah anget. Apalagi cuaca Jogja semakin tidak bisa diprediksi ya. Nah itu base campnya di Foodfest. Base campnya Foodfest ya. Oke. Tapi kalau ada kemungkinan akan dipindah jadi satu ini area sendiri itu full untuk delivery demand, istilahnya kita menyebutnya delivery demand. Jadi kalau udah pernah pesan belum? Belum. Sekarang sudah sempat review tapi belum sempat. Pesen nanti kalau udah makannya pas mau diantar, nanti dapat notifikasi email ordernya on the way dan ada foto demandnya yang nganter. Ya. Wow. Tuh, saya menyesal belum sempat coba sebelum syuting ini sahabat JDV. Jadi secanggih itu ya, kita yang pesan langsung nanti dapat notifikasi bahwa yang nganterin nanti orang ini dan sedang di mana. Menarik sekali ya. Sampai sekarang antusiasme masyarakat Jogja juga sudah cukup baik ya. Kita grafiknya tampaknya naik terus kalau diantar ya. Dan sekarang akan mengembangkan apps-nya Ya. untuk bisa di iOS dan Android biar bisa langsung pesan nggak pakai bingung ya. Iya. Menyenangkan sekali. Dan bagaimana Mas Andi bisa memanfaatkan teknologi dalam bisnis restoran. Rencananya juga Fajar Montana Group ini juga ekspansi ya Mas? Iya, rencananya kota lain sih. Kayaknya udah cukup restoran di Jogja. Di Jogja sudah cukup dan diharapkan bisa berkembang sampai ke luar. Tapi pusatnya di Jogja, itu yang bikin bangga kita sebagai orang Jogja. Mas Andi ini Jogja asli? Enggak, bukan. Saya dari Comal. Comal itu daerah antara Pemalang dan Pekalongan. Oke. Dari situ di Jogja berkarya, berkreasi dan dari SMA di Jogja. Dari SMA ya. Bisa mendirikan Fajar Montana Group ini. Nah, pesan-pesan Mas Andi buat teman-teman sahabat JDV yang menonton video ini, dan aku pengen banget bisa seperti Mas Andi yang punya usaha sampai sebegitu luar biasanya. Ini selalu bagiannya paling terberat itu. Kalau paling gampang sih berdoa dan berusaha. Klise banget kan. Kalau saya sih follow your passion sih. Follow your passion. Dan memang passionnya Mas Andi adalah makan. Ya, makan. Oke. Dan kebetulan makan digabung dengan teknologi. Ya, suka teknologi. Nah, selain follow your passion dan berdoa dan berusaha itu tadi, apa lagi nih Mas yang menjadi
Sebenarnya gini sih, mulailah dari melihat masalah apa yang terjadi di sekeliling gitu. Ketika orang butuh sesuatu itu kalau itu adalah peluang. Orang butuh siaran, orang butuh tontonan di YouTube, ada jagongan gitu kan ya. Jadi berangkat dari masalah yang ada, coba dipecahkan dengan kreasi yang mungkin sebelumnya belum ada atau yang sudah ada tapi dimodifikasi. Ya. Akhirnya jadilah Michigo, jadilah Food Fest, dan jadilah Kopi Oi dan juga Makan di Antar. Perkembangannya nih Mas, semoga dalam 5 tahun lagi itu apa harapan Mas Andi? Levelnya internasional ya. Maksudnya, wow. Kalau bicara bahkan maksudnya tahun depan itu udah AFTA. Ya, 2015 ya. Trade itu dan mau nggak mau kita bersaing itu dengan dunia. Gitu. Dan dunia itu bergerak lebih cepat dari yang kita bayangkan. Apalagi Jogja ini kan kadang-kadang slow gitu ya Mas. Nah itu dia. Oh iya, satu lagi kalau message saya, seringlah jalan-jalan. Oke. Itu juga penting ya? Iya penting. Maksudnya kalau anak-anak sekarang itu bisa nongkrong di mall, bisa ngopi dengan harga 40-50, bisa datang ke Michigo makan gitu. Pergilah ke luar negeri lah. Berarti kalau itu mampu ya ke luar negeri itu juga pasti mampu. Nabung, jalan-jalan, dapatkan experience sebanyak-banyaknya dan mungkin bisa diimplementasikan. Wow, menyenangkan sekali sahabat JDV, tidak terasa. Biasanya kita cuma 15 menit, sekarang ternyata sudah hampir 30 menit. Seru sekali obrolan kita dengan Mas Fajar Handika @talkinandy yang memiliki Fajar Montana Group. Mungkin bisa mungkin bisa dilihat di fmg.co.id ya. Bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak juga lewat Twitternya Mas Andi di @talkinandy. Tidak terasa saya sudah harus mengakhiri video ini karena kami mau makan-makan dulu, sahabat JDV. Sudah sangat nikmat sekali suasananya, apalagi kalau mencicipi makanannya di Michigo ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti episode Jagongan ke-26. Minggu depan kita akan ketemu dengan @anggitut atau yang biasa disebut dengan Anggitut Pinilih. Seperti apa kita ikuti, teman Mas Andi juga bentuknya, ya gitu sih. Seperti apa sih Mbak diskon itu yang selama ini kita bayangkan, kita akan ikuti minggu depan. Jangan lupa subscribe channel YouTube JDV di. Kalau lagi diem cantik loh. Kalau lagi diem ya. Penasaran kan? Kita tunggu minggu depan. Jangan lupa subscribe channelnya youtube.com/telkomjdv. Twitter kita @telkom_JDV. Website kita jogjadigitalvalley.com. Klik like kalau sahabat JDV merasa video ini bermanfaat, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Saya Ini Rahmana Putra sebagai host. Terima kasih banyak Mas Fajar Handika, Kak Saga @ikranegara sebagai produser, dan Kak @Afid Husni sebagai kameramen dan editor. Ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat sore.